Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidi bani abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, ikhwan wa akhwat jamaah sekalian, alhamdulillah kita dapat berkumpul di tempat ini. Insyaallah yang sudah berkumpul di tempat ini menjadi indikator pilihan-pilihan Allah. Ada yang berangkat dari komplek di Bogor, di sekitar Yasmin ya Bu Haji ya. Ada yang dari Cisau itu mana? Cisau itu di ujung Berung sebetulnya, di Tangerang, jauh sekali. Tapi bisa berkumpul di tempat ini. Ya mungkin karena suasana gerimis. Jadi kalau gerimis itu menyenangkan rumah. Pak Ami dari Jawa, alhamdulillah kerobokan bisa hadir di sini. Alhamdulillah. Kerobokan Jogja. Masya Allah, luar biasa. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Untuk sesungguhnya dalam acara kopdar ini yang paling asyik adalah bukan sekedar belajarnya, tetapi yang paling asyik adalah kita meletakkan hubungan di antara kita, sehingga kita tahu satu dengan yang lain, kenal dengan yang lain. Oh, perwujudannya seperti ini. Perwujudannya Pak Nana itu kok kayak ini. Begitupun dengan kita semua yang selama ini di radio mungkin hanya mendengar suara gitu kan. Nah dengan adanya kopdar ini diharapkan kita semakin akrab bersaudara, bahwasanya kita memang saudara yang hakiki, dan insya Allah kita berharap persaudaraan kita mulai dari di dunia ini sampai di akhirat kelak nanti. Mudah-mudahan walaupun mungkin takdirnya berbeda di surga, tetapi di surga itu asyik digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran, bisa saling kunjung mengunjungi. Dan di sana kendaraannya bukan Toyota, tapi kendaraannya adalah Buruk. Yang satu flag dengan flag yang lain bisa saling mengunjungi dan saling kenal-kenal, saling bercerita. Misalkan Ibu Haja Siti Salamah, Ibu Haja, kenapa kamu ada di sini? Amalan apa yang mengantarkan kamu ke sini? Oh iya, saya rajin datang kopdar misalnya. Saya rajin datang kopdar. Kenapa? Di kopdar itu bukan sekedar belajar, tetapi di kopdar itu berusaha untuk menata hati, untuk tidak saling curiga dan membenci, untuk saling menerima dan mengisi satu di antara kita. Karena kita adalah hubungan yang hakiki, diikat oleh tali yang namanya keimanan, tali silaturahmi, tali aulia. Gitu. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah mungkin kita terangkan seperti sebetulnya sering sekali diterangkan ya, kalau misalkan di dalam taksim itu sering diterangkan tentang kaidah-kaidah tajwid ya. Mulai dari nun mati, mim mati, al, mat gitu ya. Terutama mat itu apa sih mat itu? Mat itu misalkan mal matu. Apa sih bacaan mat itu? Kan gitu. Apa mat? Mal matu mat. Bacaan mat itu adalah memanjangkan suara. Memanjangkan suara terhadap huruf-huruf yang memang ada tanda panjangnya. Maka mat ini terbagi, sebetulnya mat itu cuma satu. Mat itu cuma satu ya. Mat itu yaitu mat asli.
asli, atau sama dengan mat tobini, kan gitu. Tobini. Kenapa dikatakan mat asli? Karena itu adalah memang asli bacaannya. Jadi kalau misalkan di dalam huruf Latin asli bacaan itu ada berapa? Ada huruf A, I, U, E, O, itu kan? Kalau di dalam Latin hurufnya ada A, I, U, E, O kan? Ini Latin adalah huruf A, terus U, terus E, terus O kan? I, A, ada I. Berapa itu kalau di Latin? Banyak. Siji dulu perlu papat limo, ono limo. Nah di Arab itu nggak ada 5, cuma ada 3, ya kan? Yaitu wawu, alif, dan ya. Nah contoh dari bacaan ini, kalau wawu, oke, alif dulu, wawu, ya, alif. Seperti contoh misalkan nuhiha. Nah, ini udah jadi lengkap contohnya. Itu bacaan latih. Nuhiha, ya kan? Panjangan sama panjangnya, yaitu disebut mat asli. Apa artinya? Bacaan mat itu tadi adalah memanjangkan suara kepada huruf yang ada tanda panjangnya. Maka nu ini dipanjangkan karena ada tanda waw. Syaratnya adalah waw mati, terbunuh, isdet, oid setelah doma, ya mati setelah kasrah, ha mati setelah fathah. Maka panjangnya berapa ukurannya? Panjang ukurannya sepakat adalah 1 alif. Panjangnya adalah 1 alif. Ini dalam istilah tajwid ya, 1 alif. 1 alif itu berapa? 2 harokat. 2 harokat itu apa? 2 getaran, 2 ketukan. Spidolnya nggak ada yang lebih nyata ya, Ustaz Hendi ya. Oke, nah kita runut nih. Itu adalah mat asli. Nah, cabang dari ini disebut dengan mat far'i. Far'iyun. Far'i itu adalah artinya apa? Cabang. Cabangnya itu mat far'i ini banyak. Ada sekitar 13. Mana? Contoh mat wajib muttasil, mat ladis munfasil, mat iwat, mat badal, mat sampai mat codet kali ya, banyak sekali. Oke, syukur. Nah itu mat far'i. Nah mat far'i ini banyak contohnya. Seperti kalau misalkan kembali lagi kaidahnya kembali kepada asli. Ketika ada mat asli, lalu misalkan ada hamzah satu kalimat, menjadi namanya mat wajib muttasil, seperti as-samaa, jaa, gitu kan? Oke, yang pertama adalah sekarang mat far'i ini adalah mat wajib muttasil namanya. Muttasil. Contoh adalah as-samaa. Nah ini maksudnya. Setelah bacaan mata dari kaidahnya alif setelah fathah kan? Nah, ketika ini alif setelah fathah ada hamzah, satu kalimat itu disebut dengan mat wajib muttasil. Muttasil itu apa? Muttasil itu satu kalimat. Seperti contoh ja'a, terus apalagi pokoknya satu kalimat, banyak contohnya. Oke, ini yang pokok yang perlu diingat. Sekarang adalah mat jaiz munfasil. Apa? Adalah ketika ada huruf mat
terus ada hamzah tapi lain kalimat, itu namanya mad jaiz munfasil. Seperti apa contohnya? Misalkan kita cari misalkan di dalam surat Fatihah. Di surat Fatihah saja dulu contohnya, ada nggak mad jaiz munfasilnya? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nggak ada ya di surat Al-Fatihah, nggak ada mad jaiz munfasilnya ya. Oke, kita misalkan di surat Al-Baqarah-nya coba diteliti mana mad jaiz munfasil. Oke, walladzina yu'minuna bima unzila. Ini contoh di dalam surat Al-Baqarah misalnya, contoh bima unzila. Nah ini mad nih. Ini kan bacaan mad tadi kan. Setelah ada fathah, alif setelah fathah bima. Lalu ada hamzah nih, unzila. Ini yang disebut dengan mad jaiz munfasil. Karena bima dengan unzila kalimat lain. Itu yang terpenting. Ya. Kalimat dan contohnya banyak sekali. Yang terpenting kita ambil yang penting-penting saja ya. Yang penting lagi adalah mad apa itu? Mad lazim kilni. Ini termasuk contoh mad lazimun ilmiun. Nah, ini ketika ada huruf mad, baik fathah atau kasrah atau wawu atau dhamma, dia bertemu dengan huruf yang bertasdid dalam satu kalimat. Dalam satu kalimat itu namanya disebut mad lazim ilmi. Contoh seperti, nah itu seperti walab dolin. Ini kan bertasdid nih. Ini matnya walab dolin dan sejenisnya. Oke, kemarin ada sedikit pembahasan ya seperti Ibu Ustazah Dara. Saya lihat itu sering sekali menimbulkan karena keterangannya kurang lengkap mungkin ya. Sehingga enggak, ini bukan mad. Ustazah Dara menerangkan bahwa ada mad tabi'i, tapi karena dia menghadapi sukun, maka mad tabi'i itu hilang. Seperti ini juga di sana ini. Walad dolin kan sama kan? Coba dilihat nih. Walad dolin ada alif kan setelah fathah. Ini kan kaidah mad tabi'i. Tetapi karena dia berhadapan dengan idgham syamsi, maka mad tabi'inya hilang. Tapi dalam tulisan tetap ada, kaidahnya tetap ada mad tabi'i, tetapi dalam bacaannya dia tergusur hilang. Gak mungkin seseorang baca wala gitu kan? Gak mungkin. Contoh seperti al-qari'ah, mal-qari'ah. Coba mal-qari'ah. Al-qari'ah, tulis begini aja, mal-qari'ah. Oke. Nah ini kalimat kan? Ini mad. Mal-qari'ah ini mad tabi'i asli. Tapi karena dia berhadapan dengan al-qamariyah, maka mad di sini dalam bacaannya enggak berfungsi. Tapi kalau misalkan yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang penting-penting. Mati. Adapun yang lain-lain itu sebetulnya bisa dikonversikan kepada mad tabi'i, seperti contoh misalnya. Seperti wasama abina a. Itu kan lewat
jenderal gak berakhlak, ngeri. Ustaz gak berakhlak, ngeri ya. Ada gak ustaz yang gak berakhlak? Ustaz itu, dan berapa banyak ustaz seperti itu. Maka jangan anda ustaz, jangan anda mengomongkan kepada belajar Quran. Oh, saya sudah di level tinggi 30 tahun, saya belajar ke sini 40 tahun. Tidak perlu dengan orang sombong, dinindas, menyalahkan orang. Yang paling alim itu siapa? Iblis. Iblis itu alim. Kenal sama Allah. Benar. Sujud dalam kisah di dalam kasusnya 40.000 tahun sujud kepada Allah. Tapi dia sombong. Iblis itu manusia. Kalau dibanding dengan iblis katanya, iblis pintar. Tapi ini sombong. Insya Allah ya, tentang tajuk itu ada banyak dibicarakan. Oke ya, seperti kesadaran masyarakat biasanya menginginkan supaya masuk. Kalau mulai dari Islam, ada masuk juga. Nah, ketika saya memang menakdirkan saya mewakilkan kepada mereka yang banyak yang masukkan sebagai perempuan, orang itu radio istilahnya apa ya? Fiction. Radio istilahnya apa ya? Entertain. Orang itu sebetulnya bukan hidup narkoba, tapi dia lebih aktif, proaktif, makanya dia korban. Nah, ketika terhalang sudah telepon 100 kali, tak nyambung coba. Ada yang 180 kali itu. Kan tangannya titik jadinya, nggak berhasil. Terus kalau misalkan putus, amin yang dihubungi. Amin yang dihubungi. Betapa sakitnya dari amin. Tapi kan amin dari sakit dari urus. Sering begitu. Nah, memang di sana ada Bapak Ibu yang ikut nasib itu lebih baik adalah mempunyai radio. Kenapa? Karena memang studio radio, bukan studio HP. Kenapa? Karena mengandalkan HP, delaynya lama sekali. Saya sudah ngomong begini, diulang gitu, di HP-nya berulang-ulang itu sampai 3 menit. Kayak kemarin yang terakhir itu saya 6 menit tersisa. Itu nggak ada yang masuk. Kenapa? Delay. Tetapi kalau radio enak langsung, karena memang sebetulnya studio radio, cuma radio kan bisa sekarang diakses lewat HP. Baik, yang lebih penting dalam hal ini kita menjaga etika ya, bukan sekedar pintar-pintar. Buat apa pintar? Tapi pintar. Ngerti? Bukan kita pintar. Ngerti lah bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Baik, saya ketika misalkan tentang etika ini, dan memang Al-Quran ini memproteksi Bapak Ibu supaya setiap kita itu beretika. Ketika kita berbicara etika atau akhlak, ini adalah urgensi dari pendidikan Islam. Ahamiyatul Islam yang paling penting dalam Islam. Biar Bapak pejabat, biar Ibu pimpinan, biar Bapak presiden, biar Bapak anggota dewan, tapi nil akhlak misalnya tidak berharga. Biar Bapak Ibu pintar baca Al-Quran, tapi akhlaknya tidak dipelihara, itu menghembus bacaannya, gak berpahala. Maka dalam acara modal ini, yuk kita mendidik akhlak kita. Mendidik akhlak apa sih? Oke. Nah, saya tuliskan misalnya tentang pembahasan singgungan tentang akhlak ini dari pendapatnya pendiri NU. Siapa pendiri NU? Kiai Hasyim Asy'ari.
Kiai Hasyim Asy'ari itu ngarang kitab kuning banyak. Mohon maaf, dari misalkan tokoh-tokoh di dunia belum ada yang mengarang kitab sebanyak Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, kalangannya banyak. Terus dikumpulkan dalam satu bundel buku kitab besar namanya Irsyadus Sari. Nah, saya kata kitabnya ada di rumah, hadiah dari teman. Sebetulnya minjem sih, minjem tapi nggak kebalikan lagi. Nah, di sini ada ungkapan akhlak yang sangat perlu kita renungkan bersama. Kata beliau adalah ini, kata beliau, saya biasanya nulis Arab ya. Biasanya saya menulis Arab nanti diartikan. Yang pertama adalah Inna tauhida yujibul iman. Inna tauhida yujibul iman. Sesungguhnya tauhid, bertauhid kepada Allah atau agama tauhid. Agama tauhid itu apa? Agama Islam. Karena agama Protestan bukan agama tauhid, di situ agama Trinitas. Agama Hindu juga bukan agama tauhid, karena itu agama Trimurti. Betul kan? Nah, agama tauhid itu adalah agama Islam. Nah, Kiai Hasyim Asy'ari komentarnya bahwa kata Kiai Hasyim Asy'ari, inna tauhid, sesungguhnya tauhid itu, agama tauhid itu, agama Islam itu yujibul iman, mewajibkan adanya keimanan. Iman apa ya? Iman adalah percaya. Nah, apakah setiap keimanan masuk dalam iman Islam? Belum tentu, karena secara primordial orang yang lahir ke muka bumi ini sudah mengantongi kepercayaan, keimanan. Orang Yahudi beriman sesuai disiplin agamanya. Orang Protestan beriman sesuai disiplin agamanya. Bahkan orang ateis sebetulnya orang beriman. Orang animis itu adalah beriman sesuai dengan apa yang dia lakoni. Tahu ateis, tahu animis. Itu tuh animisme yang kalau misalkan di Keranggan ini ada tentara sekali yang merupakan cikal bakal keturunan dari kerajaan Bogor. Itu kan animisme kan, masih sesajen. Kalau di Keranggan ngancak, itu kan ngancak, terus dia ngasih apa, mendeman. Tahu mendeman? Mendeman. Kalau misalkan Idul Fitri, iya. Kalau misalkan Idul Fitri di Keranggan ini, dia menggali lubang di depan pintunya itu, dia itu mendemin sesajen. Ada paha ayam, ada rokok, ada wedang, wedang susu, wedang kuning, wedang merah, gitu kan. Dan itu digali di depan pintu, terus dikubur. Itu namanya istilah mendeman. Ngancak, tahu ngancak? Ngancak? Dia bikin ancam, terus dikasih apapun makanan, digantung di pohon. Pernah lihat dari sini? Di sini masih ada. Keranggan itu ngancak. Terus ya sesajen. Terus Islam, KTP-nya Islam. Kita tidak sebelum itu Islam. Terus ada yang namanya nganteran. Kamu nganteran? Ketika Idul Fitri, jarak 3 hari dari Idul Fitri, dia belanja lagi ke pasar, dimasak banyak, dianterin ke kuburan. Dan di mana? Di Gunung Putri. Ya, Gunung Putri siapa? Gunung, tahu nggak? Antara di Gunung Putri itu apa, sesajen di situ, ungkung ayam itu yang gede-gede itu sampai 9 tingkat ungkung ayam. Yang di bawah mungkin sudah busuk terus. Nah, kebiasaan ini animis bagi saya ya. Ini ngancam, mendeman, terus
pedarenan. Pedarenan juga sama, orang Jawa juga punya. Dia mengkhususkan kamar satu khusus kan, terus itu dia angkarin kain putih, terus dikasih tempat penyimpan beras di situ. Terus ada kerisnya yang itu disakralkan. Orang Jawa juga sama seperti itu. Beda dengan kita yang istilahnya milenial. Ya beli beras ya udah beli ke pasar, udah dikarung aja. Kalau mana orang nasi udah diambil kan. Tapi bagi orang yang ateis juga, dia didoakan, dikasih bunga. Setelah itu baru ketika mau makan dia ambil sedikit demi sedikit dari pedarenan itu namanya. Pendaringan ya. Lalu ditanya, Ustaz itu Islam. Terus apakah itu dilarang? Enggak juga, enggak dilarang. Sekiranya pedarenan itu tidak disembah, tidak disakralkan, gitu kan. Tapi kalau misalkan disembah, itu yang mencintai akidah kita. Oke, bisa dipahami ya? Nah itulah yang dimaksud iman. Jadi berbicara keimanan ini itu, Bapak, jemaah sekalian, semua orang yang lahir ke dunia itu mengantongi keimanan dengan kategori kepercayaan sesuai dengan adat istiadat yang dibawa dari keluarganya. Sampai kemarin juga orang beriman kepada ikan lohan kan? Coba lomba-lomba kan ikan lohan. Katanya yang paling jenuh, katanya itu yang paling untung. Makanya milih ikan lohan yang paling jenuh. Giliran pilih istri gak paling jenuh. Ada yang tersinggung. Jangan, ini biasa aja. Terus yang kemarin percaya kan, bapak-bapak semuanya percaya kepada akik kan. Di pojokan sampai jam 3 terus akik terus. Istrinya dari terus coba. Ditinggalin. Nah itu kenyataan kan. Saya pulang ceramah dari Bogor, dari komplek Citong, pulang jam 3 ke rumah. Di pojokan itu bapak-bapak melus akik, Masya Allah, sampai segitu. Sehingga dia timbul percayaan kalau pakai batu akik safir misalnya, maka dia beruntung, gitu kan? Nah ini adalah bentuk-bentuk dari animisme sebetulnya yang menciderai keimanan. Adapun keimanan yang dimaksud di sini adalah dia beriman kepada Allah sesuai rukun iman kita. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya pada kita, percaya kepada Rasul, dan percaya terhadap adanya hari akhirat. Itu bukan iman seperti itu yang dimaksud dalam Islam. Bukan iman terhadap terhadap gesper, kalung. Lalu ada pertanyaan, Pak Ustaz, kalau misalkan pakai kalung kan sekarang kan ada kalung batu yang dipercaya memperlancar adanya edaran darah. Apakah itu musyrik? Ya enggak.